Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Hari ini kita masuk ke bab kedua materi IPA di kelas 7, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, mungkin yang sudah kalian ketahui bahwa makhluk hidup itu mempunyai ada banyak, yang mulai dari ukuran yang paling kecil seperti bakteri, virus, maupun yang paling besar ukurannya itu mempunyai ciri-ciri. Beda sama benda yang tak hidup, ya. Nanti hari ini kita belajar tentang apa sih itu ciri-ciri pada makhluk hidup, lalu apa saja contoh-contohnya. Nah, ciri-ciri pada makhluk hidup kan ada 3, meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu nanti kita pun belajar tentang pengelompokan makhluk hidup itu kebagi ke dalam beberapa bagian. Ada yang ukurannya yang sangat kecil namanya mikroskopis, ada yang sangat besar, ya. Hewan pun nanti kita kategorikan berdasarkan susunan tulang belakangnya. Termasuk jenis tumbuhan. Ada tumbuhan berbiji, ada tumbuhan yang tidak berbiji. Nah, lalu masuk ke hewan yang uniseluler, ukuran yang sangat kecil seperti bakteri maupun virus. Nah, hari ini kita pembahasannya yaitu meliputi ciri-ciri pada makhluk hidup dan membedakan dengan benda yang tak hidup atau benda mati. Baik, itu ya. Nah, ini secara kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan ciri-ciri pada makhluk hidup, mengidentifikasi makhluk hidup dan benda yang tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Ini gampang ya pada dasarnya materi tentang makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Kenapa kita dikatakan hidup? Lalu misalnya kenapa ada kayu, besi, batu itu dikatakan benda tak hidup? Ya, mari kita bahas dengan rinci. Nah, ini ada beberapa materinya, meliputi lihat di gambar. Ini ada proses gambar ya. Ada misalnya cita, itu kira-kira lagi sedang meloncat atau berlari, kira-kira itu menunjukkan ciri-ciri apa? Lalu ada gambar jerapah yang lagi makan. Lalu ada anak kecil yang lagi sepedahan. Lalu ada gambar organ paru-paru pada manusia. Lalu ada ini namanya tumbuhan apa coba? Namanya putri malu, ya. Lalu ada anak harimau, ya, anak harimau. Lalu ini ada seorang bayi, foto seorang bayi. Nah, ini menandakan salah satu indikator ciri-ciri pada makhluk hidup yang didasarkan pada gambar. Kira-kira ketika cita atau harimau lagi bergerak itu menunjukkan dapat bergerak, itu salah satunya ya. Lalu ada gambar organ paru-paru, berarti itu ini identik dengan bernapas atau pernapasan. Lalu ada gambar misalnya tumbuhan putri malu, itu menunjukkan peka terhadap rangsangan atau stimulus. Nah, seperti itu ya. Baik, hari ini kita coba satu persatu kita bahas ciri-ciri pada makhluk hidup. Yang pertama itu bernapas atau bahasa biologinya itu respirasi. Bernapas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 beserta uap air. Ya, jadi proses bernapas itu coba kalian tarik napas. Nah, itu proses pengambilan oksigen O2 di lingkungan, ya, lalu mengeluarkan karbon dioksida, hembuskan. Nah, itu berarti karbon dioksida, ya, beserta uap air. Kenapa ada uap air? Contohnya kalian silakan eksperimen di depan cermin atau kaca, kalian gitu ya sambil buka mulutnya, itu nanti suka ada uap air. Ya, uap air yang terlihat di cermin maupun di kaca. Nah, itu artinya proses CO2 dengan uap air itu keluar dari tubuh kita. Ya, ini secara kimianya seperti ini ya, proses pernapasan itu. C6H12O6 ini artinya glukosa atau karbohidrat, lalu ada 6O2, ini artinya oksigen, ya, lalu yang keluar itu H2O. H2 ini menunjukkan uap air, ya, uap air. CO2 itu karbon dioksida plus energi. Itu proses secara kimia, proses bernapas. Jadi karbohidrat yang ada di tubuh kita dari makanan lalu dibakar oleh oksigen, lalu menghasilkan uap air, ya, atau H2O
beserta CO2 karbon dioksida dan menghasilkan energi. Jadi itu proses kimia pernapasan di dalam tubuh kita. Ciri indikator kita adanya napas berarti kita lagi hidup. Nah, berlaku untuk semua makhluk hidup, mulai dari tumbuhan, hewan maupun manusia. Ya, berbeda sama benda mati, mereka tidak ada proses bernapas atau respirasi. Jadi proses bernapas itu artinya pembakaran makanan di dalam tubuh. Ya, C6H12 itu ono itu namanya proses makanan atau glukosa dibakar oleh oksigen yang dihirup oleh kita, lalu menghasilkan uap air dan plus CO2 dan energi. Itu ya maksud dari proses pernapasan. Nah, jadi walaupun kalian misalnya lagi istirahat, lagi tidur, tetap bernapas, kecuali misalnya Allah ada ajalnya, meninggal, itu proses bernapas itu terhenti. Jadi tidak ada proses kimia di dalam tubuh kita atau namanya metabolisme. Kayak gitu. Pernapasan yang menggunakan oksigen disebut namanya pernapasan aerob. Itu pernapasan menggunakan oksigen. Contohnya pada manusia dan hewan-hewan bertulang belakang, itu pernapasan aerob. Tetapi ada juga beberapa jenis spesies tertentu pernapasan yang tidak menggunakan oksigen disebut pernapasan anaerob. Contohnya pada bakteri dan virus, itu tidak membutuhkan oksigen dalam proses pernapasannya. Contohnya jamur dan bakteri. Jamur pun hidup ya, karena dia mengalami proses ciri-ciri makhluk hidup itu bernapas. Nah, berikutnya alat-alat pernapasan. Ya, mungkin yang kalian ketahui yaitu paru-paru. Paru-paru itu sebagai alat untuk pernapasan, yaitu untuk bertukarnya O2 atau oksigen dengan CO2. Contohnya apa pada paru-paru itu? Mamalia ya. Mamalia itu hewan yang mempunyai kelenjar mamae atau kelenjar susu. Ya, itu manusia, paus atau lumba-lumba. Itu yang punya alat pernapasan menggunakan paru-paru ya, itu mamalia. Dan yang lainnya, banyak selain manusia, paus, lumba-lumba, ada jerapah, kambing, sapi pun menggunakan paru-paru ya. Itu jenis mamalia. Lalu yang berikutnya ada alat pernapasannya berupa insang. Nah, insang, ikan dan udang, ini jenis Pisces ya, yang menggunakan insang. Yang kalau kalian ketahui itu insang itu terletak di bagian bawah kepala ikan, itu berupa lembaran-lembaran berupa warna merah. Nah, nanti kalau misalnya sudah kita di kelas, kita akan praktek nih pembedahan ikan. Kita lihat organ-organ pada ikan, mulai dari insangnya, pencernaannya ya, lalu organ yang gelembung udaranya dan ususnya dan yang lainnya. Nah, itu. Lalu pada serangga itu ada namanya trakea. Trakea itu pada lipan dan sejenis serangga itu alat pernapasan menggunakan trakea. Nama-nama dari alat pernapasan. Pada tumbuhan ada juga alat pernapasannya, yaitu stomata. Stomata itu berupa lubang kecil di bagian mulut daun. Itu sama untuk keluar masuknya oksigen atau O2 dengan karbon dioksida. Selain stomata di daun, ada juga lentisel di batang. Di batang tumbuhan pun itu juga sebagai alat pernapasan. Terakhir itu di rambut, akar di dalam tanah ya, rambut akar pada tumbuhan. Itu sebagai alat-alat pernapasan. Kalau kalian lihat misalnya akar beringin, kan suka ada akar yang menunjang ke bawah. Nah, itu fungsinya untuk proses pernapasan ya, yang sering banyak dijumpai ketika tumbuhan beringin. Itu akarnya sering keluar memanjang, dan yang ada di atas itu akar gantung namanya, untuk proses pernapasan. Baik, respirasi dan fotosintesis. Saat respirasi, saat bernapas, tumbuhan menyerap oksigen dan melepas karbon dioksida. Jadi kalau pada respirasi tumbuhan itu menyerap oksigen dan melepas karbon dioksida. Lalu saat fotosintesis, tumbuhan mengambil karbon dioksida. Jadi ketika fotosintesis itu proses membuat makanan pada tumbuhan, itu kebalikannya. Fotosintesis itu tumbuhan mengambil karbon dioksida dari lingkungan sekitar dan melepas oksigen. Makanya ketika dalam suatu lingkungan rumah atau tempat tinggal banyak tumbuhannya, itu biasanya banyak kaya akan mengandung oksigen. Nah, seperti itu. Nah, ini ada beberapa gambar alat pernapasan. Yang pertama ada paru-paru, ini pada manusia contohnya. Lalu yang kedua ada trakea, ini pada jenis serangga atau lipan seperti ini. Nanti kalian silakan searching di Google terkait tentang alat pernapasan ini. Lalu ada insang. Nah, ini insang pada ikan seperti ini di sini. Ya, berupa lembaran-lembaran warna merah. Kenapa merah? Karena dia banyak mengandung hemoglobin. Lalu ini paru-paru, dan ini stomata pada daun. Nah, gitu. Nah, seperti itu ya.
Yang kedua kita bahas ciri-ciri pada makhluk hidup itu yang kedua bergerak. Bergerak, hewan dan manusia bergerak secara aktif. Kenapa aktif? Artinya berpindah posisi tempat, itu aktif. Berbeda sama gerak pada tumbuhan, itu namanya gerak pasif. Mereka tidak dapat berpindah tempat. Nggak kebayang kalau misalnya tumbuhan dapat bergerak dengan berpindah, itu takut ya kita. Jadi itu kalau tumbuhan itu bergeraknya berdasarkan stimulus dari arah rangsangannya. Misalnya ketika ada matahari, berarti bergeraknya menuju matahari. Ketika misalnya ada air, sumber air, berarti dia akar menuju sumber air, itu gerakannya. Artinya disertai dengan perpindahan ya itu. Nah, tapi pada tumbuhan itu gerak pasif namanya. Hewan memiliki alat gerak beraneka ragam ya, antara lain kaki pada sebagian besar vertebrata. Kita termasuk vertebrata, hewan bertulang belakang itu mempunyai kaki, termasuk hewan yang lainnya, kuda, sapi, kucing itu punya kaki. Yang berikutnya ada sirip pada ikan untuk berenang ya, sirip itu untuk alat gerak. Ketika dia diadaptasi di lingkungan air. Lalu ada sayap pada burung ya jenis aves, lalu kaki semu pada Episodophyia dan amuba. Ada bulu cambuk pada flagel, hewan-hewan sangat kecil ini. Ada Euglena viridis, ada bulu getar pada cilia dan Paramecium caudatum. Termasuk ular pun pakai perutnya bergerak ya. Nah itu. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bergerak? Nah, gerak pada tumbuhan tidak berpindah tempat, namanya gerak pasif, itu ya. Baik, itu untuk ciri yang kedua itu bergerak. Yang pertama apa tadi? Yang pertama itu respirasi atau bernapas, yang kedua bergerak. Nah, yang ketiga itu memerlukan makanan dan minuman ya, makanan dan minuman atau nutrisi. Nah, manusia dan hewan untuk memperoleh makanan sangat bergantung pada makhluk hidup lain. Namanya heterotrop, karena makhluk hidup itu ada dua kebagiannya, ada autotrop yang bisa membuat makanan sendiri dengan proses kimia yaitu fotosintesis yang dihasilkan itu di tumbuhan. Yang kedua itu heterotrop atau tidak dapat membuat makanan sendiri seperti manusia dan hewan. Nah, tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan anorganik dari sekelilingnya ya. Lalu dibantu oleh energi cahaya yang berasal dari matahari. Jadi makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut bersifat autotrop, yaitu tumbuhan. Kalau yang kita manusia dan hewan itu heterotrop. Hati-hati ketukar istilah autotrop dan heterotrop. Ini secara kimianya seperti ini. Kebalikan dari proses tadi respirasi. Jadi kalau pada fotosintesis diperlukan namanya kandungan air atau namanya H2O. Ya, H2O lalu dicampur atau ditambah dengan karbon dioksida atau CO2 lalu dibantu oleh sinar matahari ya, sinar matahari. Lalu dihasilkan di prosesnya di daun karena dia ada benarnya zat klorofil. Ya, zat klorofil itu zat hijau daun menghasilkan C6H12O6 itu ini namanya glukosa. Ya, glukosa atau zat gula atau karbohidrat ya. Plus menghasilkan oksigen. Jadi proses fotosintesis kebalikan dari proses respirasi di dalam pernapasan. Jadi kalau fotosintesis itu memerlukan air H2O ditambah CO2 dari lingkungan sekitar dibantu oleh sinar matahari, prosesnya di klorofil daun lalu menghasilkan C6H12O6 itu namanya glukosa atau karbohidrat plus menghasilkan oksigen. Nah, ini ya proses fotosintesis pada tumbuhan. Guna makanan. Untuk apa sih makanan? Pertama itu sumber energi. Energi, misalnya kalian ketika berbicara, bernapas itu memerlukan energi, ya, berbicara, mengobrol, bermain, misalnya belajar apalagi itu memerlukan energi. Apalagi kelatihan fisik misalnya, olahraga itu juga memerlukan sumber energi. Lalu sebagai zat pembangun, artinya sebagai pengganti sel-sel yang sudah rusak di dalam tubuh. Apalagi misalnya kelas 7 masih masa pertumbuhan, itu sebagai zat pembangun tulang ya, membangun misalnya sel darah dan yang lainnya. Itu sebagai zat pembangun, sebagai pengganti sel yang rusak juga. Nah, ini fungsi makanan. Makanya sehari 3 kali berdasarkan nilai gizi yang terkandungnya ya, ada pada kandungan protein, karbohidrat, mineral, vitamin, ya lemak itu harus seimbang ya. Sekarang itu bukan 4 sehat 5 sempurna tapi harus sehat ya, toib ya, ada halalan dan toiban. Nah, itu yang ketiga yaitu
memerlukan makanan atau nutrisi. Baik, selanjutnya yang keempat itu tumbuh dan berkembang. Ini jelas ya sebagai ciri-ciri pada makhluk hidup. Kalian misalnya ketika dilahirkan apakah sebesar sekarang? Tentunya tidak ya, karena itu dalam proses di dalam janin atau dalam rahim ibu mungkin ukurannya sangat berbentuk senti. Lalu berkembang menjadi berapa senti ya, lalu dilahirkan berapa senti. Lalu dari mulai usia 1 tahun, 2 tahun sampai sekarang misalnya usia 12 tahun, 13 tahun itu tumbuh dan berkembang ya. Tumbuh itu nanti beda. Kalau tumbuh itu artinya perpanjangan ya. Kalau berkembang itu artinya nanti kita bahas satu persatu. Baik. Kuantitatif artinya tumbuh itu sifat pertumbuhan itu bersifat kuantitatif. Jadi bisa diamati ya, tinggi, berat, ya, volume dan ukuran itu tumbuh. Lalu namanya irreversible. Irreversible itu tidak dapat kembali ke bentuk semula, yaitu irreversible. Ya. Tapi kalau berkembang itu kebalikannya ya, tidak dapat diamati berdasarkan ukuran berat, tinggi maupun besar volumenya. Nah, ini contohnya pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor hereditas atau gen ya, ada yang faktor misalnya tinggi, pendek misalnya ya. Ada yang lainnya itu faktor dari genetika dari kedua orang tua. Nah, sama pada hewan pun faktor dipengaruhi oleh hereditas atau gen. Ada yang ayam bangkok, ayam kecil dan yang sebagainya ya. Dan faktor lingkungan juga mempengaruhi. Nah, seperti itu ya. Itu untuk tumbuh dan berkembang. Ya, berikutnya itu yang kelima ada namanya berkembang biak atau istilah dari biologi itu reproduksi. Nah, berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan, ya, menghasilkan spesies baru. Ada yang ovipar, ketika di kelas 6 mungkin pernah bahas, ada ovipar itu yang bertelur, ada vivipar yang melahirkan, dan ovovivipar yang melahirkan dan bertelur. Itu ya, berkembang biak. Tujuannya untuk apa? Untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya. Baik, itu tujuan berkembang biak. Jadi ada yang dua ya, ada yang secara generatif, yaitu proses melalui perkawinan, artinya adanya ketemunya sel sperma dan sel ovum. Ada yang secara vegetatif. Vegetatif artinya tidak melalui proses persilangan perkawinan. Contohnya banyak ya, ketika di SD sudah pernah di tumbuhan ada yang vegetatif berupa tunas, ya, rhizoma, itu kan cangkok, itu vegetatif. Tapi kalau pada tumbuhan secara generatifnya itunya adanya bunga berdasarkan putik dan benang sari. Nah, pada hewan pun sama, ada yang vegetatif maupun generatif. Ya, ada yang membelah diri, ada yang bertelur, ada melahirkan dan sebagainya. Nah, itu proses berkembang biak secara reproduksi. Nah, ini berikutnya yang keenam itu namanya peka terhadap rangsangan atau stimulus, namanya iritabilitas. Nah, tumbuhan bereaksi dengan adanya rangsangan atau stimulus, contohnya putri malu mengatup daunnya saat disentuh. Mungkin ada beberapa yang misalnya pernah main ke sawah atau ke hutan, itu ditemui misalnya jenis tumbuhan yang ketika kesentuh oleh kita sering mengatup daunnya, itu namanya putri malu. Ya. Indra merupakan alat tubuh yang peka terhadap suatu stimulus atau rangsangan, yaitu ada beberapa, kayak mata kita, itu rangsangannya oleh cahaya. Jadi kita bisa melihat suatu benda, suatu apapun ya, warna itu berdasarkan rangsangan dari cahaya. Apakah itu cahaya matahari maupun cahaya lampu. Bayangkan misalnya kalau kita normal dalam keadaan gelap, tanpa ada cahaya sama aja, itu kita tidak dapat melihat sesuatu bentuk benda, warna benda dan yang lainnya. Jadi kita bisa melihat itu karena ada rangsangan pantulan dari cahaya ke mata kita. Yang berikutnya telinga itu oleh getaran suara ya. Misal bisa mendengar suara ustadz itu dari rangsangan getaran suara yang keluar dari misalnya handphone kalian lalu didengarkan. Itu sama ya. Sama ketika orang kita nggak terdengar suara bunyi, getaran bunyi, nggak bisa misalnya dapat mendengar apapun. Lalu ada rangsangan bau oleh uap ya, itu bau oleh kimia, itu oleh hidung. Lalu rangsangan oleh kulit itu bisa berupa panas, dingin ya, tekanan dan yang luka ini seperti itu. Lalu rangsangan oleh rasa itu lidah, ya, panca indera kita, rasa pahit, manis, asin dan sebagainya. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh itu mengeluarkan zat sisa atau namanya ekskresi bahasa biologinya. Jadi semua makhluk hidup mengeluarkan zat sisa yang berasal dari proses metabolisme.
ya yang berlangsung dalam tubuh. Contohnya apa zat sisa? Contohnya kalian misalnya ketika pagi hari misalnya urin atau air kencing itu zat sisa. Atau misalnya ketika olahraga misalnya berkeringat, nah itu pun sama, zat sisa yang dikeluarkan melalui proses metabolisme dalam tubuh berupa keringat. Atau lagi selain kencing, keringat, uap air pun sama ya, karbon dioksida itu namanya zat sisa. Dan termasuk feses atau kotoran misalnya pup, berak ya, itu pun zat sisa tapi hasil proses pencernaan kalau itu. Nah, proses pernapasan mengeluarkan misalnya zat sisa dari tubuh dikeluarkan melalui proses pernapasan, respirasi. Gitu ya, itu kayak CO2 dan uap air. Lalu ekskresi kayak tadi air urin dan keringat. Lalu defekasi proses mengeluarkan zat sisa berupa pencernaan yaitu kotoran ya, seperti itu. Nah, proses pernapasan mengeluarkan zat sisa karbon dioksida dan uap air, proses ekskresi mengeluarkan urin dan keringat, defekasi proses pengeluaran zat sisa pencernaan yang berupa feses atau kotoran yang kuning ya, kayak gitu. Nah, itu. Selanjutnya yang ke-7 itu namanya penyesuaian diri terhadap lingkungan atau proses adaptasi. Itu ciri-ciri pada makhluk hidup. Yaitu ada banyak contoh adaptasi itu ada 3. Adaptasi morfologi yaitu penyesuaian bentuk tubuh bagian luar yang terlihat itu morfologi terhadap lingkungan. Contohnya apa? Contohnya kayak bentuk kuku pada burung, bentuk paruh ya, bentuk kaki ya. Ada yang kakinya berselaput yang untuk berenang, ada bentuk yang memanjang seperti itu. Itu morfologi. Yang berikutnya ada namanya adaptasi fisiologi. Fisiologi itu artinya penyesuaian fungsi alat tubuh terhadap lingkungan. Ini lebih ke organ di dalam tubuh organisme atau makhluk hidup. Contohnya yang tinggal di pegunungan punya kulit kemerah-merahan karena kadar eritrositnya lebih rendah. Ya, eritrosit itu kadar sel darah merah gitu. Ya, itu fisiologi. Yang contoh yang berikutnya misalnya gini. Ketika kalian misalnya berada di pantai atau dalam suhu yang panas, itu penyesuaian fisiologinya itu akan banyak mengeluarkan keringat dibandingkan air kencing. Nah, sama ketika kalian dalam keadaan di pegunungan atau misalnya dingin, itu lebih banyak mengeluarkan urin, ya air kencing dibandingkan keringat. Itu proses fisiologi di dalam tubuh terhadap lingkungan, ya. Yang terakhir itu ada namanya proses adaptasi tingkah laku. Itu namanya ketika beruang kutub misalnya hibernasi, itu kan tingkah laku. Lalu apalagi bunglon juga adaptasi terhadap lingkungannya berubah warna berdasarkan lingkungannya. Itu pun sama tingkah laku. Ya, adaptasi tingkah laku, penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan berupa kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan. Ya, contohnya lumba-lumba muncul di permukaan air untuk mengambil oksigen pun sama dikatakan adaptasi tingkah laku. Nah itu ya, jadi diingat kembali untuk intisari ciri-ciri pada makhluk hidup ada 8. Yang pertama itu bernapas, respirasi. Yang kedua bergerak. Yang ketiga memerlukan makanan atau nutrisi. Yang berikutnya tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi, peka terhadap rangsangan atau iritabilita, lalu mengeluarkan zat sisa, ekspresi, menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi. Nah itu ciri-ciri pada makhluk hidup. Nah artinya ciri-ciri benda yang tak hidup kebalikannya dari tadi. Berarti kalau yang benda yang tak hidup itu artinya tidak dapat bergerak, tidak mengadakan metabolisme zat sisa, lalu tidak bereproduksi, tidak tumbuh dan berkembang, ya, tidak bernapas, itu berarti benda tak hidup. Contohnya banyak ya di sekitar kita. Ada batu, kayu, air misalnya, ya, itu besi, logam itu yang tak hidup. Ya, sekian hari ini untuk pembelajarannya tentang ciri-ciri pada makhluk hidup dan yang tak hidup. Mudah-mudahan bisa dicerna, dipahami dengan baik, ya, gampang ya. Itu intisarinya yang tadi. Mudah-mudahan ada manfaat dan menambah wawasan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.